Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vincentia Giovanni Aguswanto, NIM 233511030 dari kelas S1 IRAPP, akan menjelaskan tentang resolusi dalam penginderaan jauh. Selamat menonton. Resolusi dalam penginderaan jauh atau remote sensing merujuk kepada kemampuan sensor untuk mendeteksi detail objek atau fenomena yang diamati. Jenis resolusi yang penting di remote sensing. Yang pertama, resolusi spasial. Mengacu pada ukuran terkecil dari objek di permukaan bumi yang dapat dideteksi oleh sensor. Diukur dalam satuan panjang, misalnya meter, dan menunjukkan ukuran piksel dalam citra yang dihasilkan. Contoh resolusi spasial 10 meter berarti setiap piksel dalam citra mewakili area 10 kali 10 meter di permukaan bumi. Semakin kecil nilai resolusi spasial, semakin detail citra yang dihasilkan. Kedua, resolusi spektral. Mengacu pada kemampuan sensor untuk membedakan antara panjang gelombang berbeda dari spektrum elektromagnetik. Ditentukan oleh jumlah dan lebar pita spektral yang dapat dideteksi oleh sensor. Contoh, sensor dengan resolusi spektral tinggi memiliki banyak pita spektral sempit, memungkinkan identifikasi material atau vegetasi dengan karakteristik spektral spesifik. Yang ketiga, resolusi temporal. Mengacu pada seberapa sering sensor dapat mengamati area yang sama di permukaan bumi, diukur dalam satuan waktu, misalnya hari dan jam, dan menunjukkan frekuensi akuisisi data. Contoh resolusi temporal 16 hari, berarti sensor mengamati area yang sama setiap 16 hari. Semakin sering pengamatan dilakukan, semakin tinggi resolusi temporalnya. Yang penting untuk memantau perubahan dinamis. Keempat, resolusi radiometrik. Mengacu pada kemampuan sensor untuk membedakan tingkat kecerahan atau intensitas radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Diukur dalam bit dan menunjukkan jumlah tingkat kecerahan yang dapat direkam oleh sensor. Contohnya resolusi radiometrik 8 bit, berarti sensor dapat membedakan 256 atau 2/8 tingkat kecerahan. Semakin tinggi nilai bit, semakin detail variasi kecerahan yang dapat dideteksi. Pada resolusi spasial, penting untuk aplikasi yang memerlukan detail tinggi seperti pemetaan kota, pemantauan infrastruktur, atau deteksi pembalakan liar. Pada resolusi spektral, berguna dalam identifikasi jenis vegetasi, analisis tanah, deteksi mineral, dan studi lingkungan yang memerlukan informasi spektral yang terkait. Pada resolusi temporal, kritis untuk pemantauan perubahan yang cepat, seperti kebakaran hutan, pertumbuhan tanaman, dinamika perairan, dan pengelolaan bencana. Pada resolusi radiometrik, membantu dalam aplikasi yang memerlukan pembedaan halus dalam intensitas radiasi, seperti analisis kesehatan vegetasi, studi iklim, dan pemantauan atmosfer. Pemanfaatan resolusi dalam penginderaan jarak jauh di kehutanan. Yang pertama, resolusi spasial. Pemanfaatannya adalah deteksi dan pemetaan deforestasi. Resolusi spasial tinggi, misalnya 1 hingga 5 meter, memungkinkan deteksi perubahan kecil dalam tutupan hutan, seperti pembukaan lahan atau aktivitas pembalakan liar. Peta deforestasi dengan detail tinggi membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu tindakan konservasi segera. Kedua, inventarisasi hutan. Resolusi spasial menengah, misalnya 5 hingga 30 meter, digunakan untuk mengestimasi kerapatan pohon, jenis pohon, dan distribusi biomasa. Data ini penting untuk pengelolaan sumber daya hutan, termasuk perencanaan, pemanenan, dan deforestasi. Pemantauan habitat satwa liar. Resolusi spasial tinggi memungkinkan pemantauan perubahan habitat satwa liar dan membantu dalam pelestarian spesies yang terancam. Identifikasi area kritis yang perlu perlindungan tambahan untuk menjaga keanekaragaman hayati.
Yang kedua ada resolusi spektral, klasifikasi jenis pohon. Resolusi spektral tinggi dengan banyak pita spektral memungkinkan identifikasi spesies pohon berdasarkan karakteristik spektral masing-masing jenis. Pemetaan distribusi spesies pohon yang membantu dalam manajemen keanekaragaman hayati dan perencanaan restorasi hutan. Deteksi stres tanaman. Sensor spektral dapat mendeteksi tanda-tanda awal stres pada vegetasi seperti kekurangan air atau serangan hama dengan analisis spektral. Tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat untuk mengurangi dampak negatif pada kesehatan hutan. Analisis kualitas hutan. Data spektral digunakan untuk menilai kesehatan hutan secara keseluruhan, termasuk identifikasi area dengan pertumbuhan rendah atau kerusakan akibat penyakit. Informasi ini mendukung pengelolaan hutan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan hutan. Ketiga, resolusi temporal pemantauan dinamis hutan. Resolusi temporal tinggi atau frekuensi pengamatan harian atau mingguan memungkinkan pemantauan perubahan yang cepat seperti kebakaran hutan atau pembalakan liar. Data ini mendukung respons cepat terhadap ancaman terhadap hutan dan membantu dalam penegakan hukum. Pemantauan musiman dan jangka panjang. Resolusi temporal menengah hingga rendah, bulanan atau tahunan, digunakan untuk mengamati tren jangka panjang seperti perubahan iklim, pertumbuhan vegetasi, dan perubahan tutupan hutan. Analisis tren jangka panjang mendukung perencanaan kebijakan konservasi dan manajemen hutan berkelanjutan. Yang keempat, resolusi radiometrik. Analisis vegetasi dan biomasa. Resolusi radiometrik tinggi, misalnya 12 bit atau lebih, memungkinkan deteksi variasi kecil dalam pantulan cahaya dari vegetasi. Penting untuk menilai kesehatan dan densitas biomasa. Estimasi biomasa yang akurat mendukung inventarisasi karbon hutan dan upaya mitigasi perubahan iklim. Deteksi kebakaran hutan. Sensor dengan resolusi radiometrik tinggi dapat mendeteksi panas dari kebakaran hutan, termasuk kebakaran kecil yang sulit dilihat dengan sensor resolusi lebih rendah. Pendeteksian dini kebakaran hutan memungkinkan respons cepat dan efektif untuk meminimalkan kerusakan. Penilaian dampak lingkungan. Resolusi radiometrik tinggi membantu dalam menganalisis dampak kegiatan manusia seperti pertanian, pemukiman, atau infrastruktur terhadap kualitas hutan. Data ini digunakan untuk menilai dampak proyek pembangunan dan merencanakan tindakan mitigasi yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih.